Halo, ini lama ya sulitnya buat video sendiri, ngerekam sendiri, nanti nge-share sendiri. Gak apa-apa lah ya, demi memberikan informasi terkini kepada mama-mama hamil tercinta. Kali ini Mama Nande mau bagi tips bagaimana caranya ataupun bagaimana posisi melahirkan nanti pada saat proses persalinan. Terus kapan waktu ngeden yang benar ya. Hari ini Mama akan bagi ataupun share tentang itu supaya mama-mama hamil yang udah mau deadline lahiran itu punya gambaran, punya ya paling tidak sudah bisa membayangkan lah bagaimana proses lahiran yang akan dilakukan nantinya ya. Nah, kali ini Mama pakai perut palsu lagi ya, yang isinya balon supaya mendekati kejadian aslinya ya Mak ya. Mudah-mudahan lebih membaik, lebih jelas lah bayangannya ya, agak sulit lah ngomongnya. Nah, sekarang kalau misalnya Mama udah ada tanda-tanda persalinan ya, salah satunya adalah kontraksi asli udah datang, terus kontraksinya udah rapet-rapet, udah ada keluar lendir campur darah. Biasanya Mama akan pergi ke rumah sakit ataupun ke klinik ya. Nah, nanti di sana akan diperiksa oleh ibu bidan berapa sih bukaan yang udah terjadi. Nah, kalau misalnya bukaannya udah, ini ternyata bukaannya masih 2 Mak gitu kata ibu bidan, apa yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya Mama masih bisa pulang ke rumah ya, masih bisa nunggu kontraksi aslinya itu di rumah gitu. Kenapa? Karena dalam persalinan itu ada 2 fase, ada fase laten dan fase aktif. Jadi fase laten ini namanya adalah fase menunggu ya. Sementara fase aktif itu fase yang kita harus aktif. Karena apa? Karena dalam waktu dekat persalinan akan terjadi. Nah, di fase laten itu pembukaan 1 sampai 3. Kalau di fase aktif mulai dari pembukaan 4 sampai dengan 10. Nah, kalau Mama datang terus pembukaannya udah 5 misalnya, apa yang harus dilakukan? Banyak yang bisa Mama lakukan ya. Tetapi syaratnya juga ada. Datang bukaan udah 5. Nah, syaratnya ketubannya masih utuh. Terus yang kedua, tidak ada komplikasi ataupun penyakit yang menyertai kehamilan. Yang ketiga, tekanan darahnya bagus. Itu Mama masih bisa jalan-jalan ya, masih bisa main gym ball, masih bisa main birthing ball, masih bisa squat ya, masih bisa praktekin gerakan-gerakan yoga hamil yang fungsinya untuk membuat kepala bayi itu turun ke pintu panggul dan membuat pembukaan jadi makin rapet ya. Ini kalau nggak ada musik kurang seru ya. Ini Mama tambahkan lagi musiknya. Nah, jadi Mak, pertanyaannya kapan sebenarnya itu aku akan melahirkan? Nah, ibu-ibu bidan dan dokter punya syarat ya. Jadi kapan Mama mulai di posisi mau melahirkan? Kalau pembukaan sudah 10 cm. Nah, jadi kalau pembukaan 10 cm biasanya Mama kalau diajak ngobrol tuh mukanya gini-gini, nggak bisa senyum lagi Mak, jadi senyumnya udah jadi gini gitu. Itu biasanya pembukaan 10 cm. Dan kepala bayi dia udah ada di depan panggul, di depan jalan lahir. Nah, udah ada paling tidak 5 atau 6 cm di jalan lahir. Nah, disitulah ibu bidan baru cepat-cepat menempatkan Mama semua di proses mau melahirkan. Tapi sebelum proses mau melahirkan pasti udah di brief dulu ya, pasti udah dikasih tahu, udah di briefing dulu sama ibu-ibu bidan ya kan Mak. Ini Mama bukan bela ibu bidan ya, karena Mama juga bidan. Nah, sekarang harus dipastikan kalau pembukaannya sudah lengkap atau pembukaannya 10 cm dan kepala sudah ada di depan panggul ya.
Mama boleh melakukan posisi persalinan. Posisi persalinan banyak. Ada posisi berdiri, ada posisi jongkok, ada posisi semi fowler, ada lithotomy ya. Tetapi yang paling umum itu adalah posisi semi fowler. Jangan nanti mama mentang-mentang udah rajin lihat Instagram, terus udah sering lihat gimana sih proses persalinan, "Mak, aku maunya melahirkan posisi berdiri." Bisa nggak, Mak? Tanya dulu bidannya ngerti apa enggak nolong lahiran posisi berdiri ya. Harus tahu dulu. Nah, yang paling biasa itu adalah posisi setengah duduk ya. Nah, gini dia. Dia posisinya gini. Yang paling bagus tuh di belakang ini adalah suami. Supaya sama-sama merasakan, Mak ya. Supaya sama-sama merasakan. Nah, pada saat sudah pembukaan lengkap dan kepala bayi itu udah muncul, itu biasanya dorongan untuk ngeden itu nggak bisa difitnah lagi ya, nggak bisa ditipu-tipu lagi, memang perasaannya mau ngeden gitu. Nah, kapan sebenarnya kita mulai mengedan ya? Jangan dikit-dikit ngeden. Kenapa? Nanti kepala bayi ya ini bisa istilahnya bisa munjung ya. Jadi bukan kepalanya yang turun, tetapi selaput kepalanya akhirnya jadinya kaput. Jadi kapan mengedan? Kalau betul-betul ingin mengedan. Nah, betul-betul ingin mengedan itu datangnya dari mana? Dari si bayi. Jadi bayi itu juga punya perasaan dan punya keinginan untuk keluar, Mak. Ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini misalnya mama nih udah mau lahiran, udah pembukaan lengkap dan kepalanya udah di sini. Oke, nah sebelum betul-betul mau mengedan, apa yang mama harus lakukan? Yang harus dilakukan ya tarik nafas dulu. Tarik nafas, buang nafas ya. Tarik nafas, buang nafas. Kumpul. Kalau relax, bisa makan, bisa minum ya. Nah, kalau betul-betul ingin mengedan ya, angkat ini. Oke, ini ya, angkat. Terus kepala kita melihat ke arah perut, kalau bisa melihat ke arah kepala. Oke. Kemudian pada saat ada dorongan mengedan, baru tarik nafas, baru mengedan. Nah, kalau nggak ada dorongan mengedan, istirahat dulu. Oke, istirahat dulu. Ya, boleh makan, boleh minum. Jadi kumpulin tenaga lagi. Ya, ini kalau ada dorongan lagi mengedan dari dalam, angkat lagi, baru ngedan. Nah, biasanya ibu-ibu bidan itu akan kasih komando ya. Ya ibu, coba tarik nafas, ya, buang nafas. Nah, ada perasaan mengedan ibu, ya. Oke, silahkan sekarang mengedan, angkat kepalanya dan pandangannya ke arah perut dan juga ke lihat tuh kepala bayinya udah mau keluar, Bu. Oke? Ya, ngedan kan Ibu? Iya, bagus sekali ya, bagus. Jadi nggak ada kata-kata ya terus dorong terus. Nah, nggak pakai dorong, nggak pakai terus ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah kepala bayinya keluar, stop ngedan. Ya, jadi biarkan bidan yang melakukan pertolongan persalinan. Nah, ngomongnya gampang ya, Mak ya. Nah, namanya juga ngomong. Tapi Mama juga udah ngalami loh dan udah sering tuh di kamar bersalin. Dan yang pasti yang harus dilakukan adalah semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video-video Mama berikutnya, ya kan?